Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Pas Ngopi Pengadilan Agama Sorowangun, ngobrol podcast informatif. Kali ini berjumpa lagi dalam acara seputar zona integritas. Telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Sorowangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Mas Rafael. Beliau merupakan Ketua Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Sorowangun yang juga Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorowangun, Bapak Denny Irawan, SHI, MSI. Beliau kanti-kanti ngopi putra asli Jambi. Nah, nanti kita tanya-tanya sebelum kita berbicara masalah zona integritas. Kami dapat kabar bahwa Pak Waka ini aslinya dari Tanjung Raden. Gimana itu Pak? Masa kecilnya di Tanjung Raden itu dulu? Baik, terima kasih Mas Rafael. Jadi saya itu aslinya memang dari kota Jambi dan keluarga besar saya itu memang kalau dari pihak bapak memang dari Tanjung Raden. Tanjung Raden ya. Jadi memang asli memang dari kota Jambi, putra daerah Jambi. Alhamdulillah kali ini bisa bertugas di Pengadilan Agama Sorowangun seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong masalah pembangunan zona integritas, itu kira-kira zona integritas itu makhluk apa itu Pak? Gitu ya. Jadi Mas Rafael, secara singkat zona integritas itu adalah satu predikat yang disematkan kepada satuan kerja di bawah instansi pemerintah yang berhasil meraih predikat PBK maupun BBM. Sehingga kalau zona integritas itu sendiri adalah satu predikat yang disematkan kepada satuan kerja yang berhasil menciptakan satu institusi kerja yang wilayahnya itu nanti akan bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani, seperti itu. Jadi dua target yang ingin dicapai di sana, yaitu yang pertama adalah wilayah bebas korupsi, itu BBK. Yang kedua adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi ini predikat yang disematkan kepada satuan kerja tersebut. Oh gitu Pak. Jadi melayani dan berintegritas ya Pak ya? Ya, itu menjadi satu kata kunci yang harus dilaksanakan dalam meraih predikat ZI itu sendiri. Melayani, berintegritas, berkomitmen, dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah memberi kemudahan dalam pelayanan baik kepada masyarakat dan menciptakan satuan kerja yang bebas daripada wilayah korupsi. Ya, seperti itu. Jadi ganti-ganti pas ngopi, kita ingin tanya lebih dalam lagi tentang pembangunan zona integritas yang ada di Pengadilan Agama Sorowangun ini. Ngomong-ngomong Pak Waka, pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Sorowangun itu kita tupoksinya itu apa saja kira-kira Pak Waka? Ya. Kita berikan kepada masyarakat itu. Ya, jadi begini Mas Rafael, terima kasih ya sebelumnya. Secara umum kita ini kan institusi pengadilan agama. Jadi core bisnisnya kita itu adalah pelayanan kepada masyarakat yang berperkara di pengadilan agama. Nah karena itu kalau ditanya tupoksi banyak sekali begitu loh kan. Nah kalau di pengadilan agama itu dibagi kepada dua, ada kepaniteraan dan ada kesekretariatan sebagaimana jamak yang kita ketahui. Nah khusus untuk yang berkaitan dengan pelayanan publik perkara memang bagian kepaniteraan yang lebih banyak berinteraksi seperti itu. Nah dan terkait dengan zona integritas, kaitannya dengan kepaniteraan, ya sudah banyak sekali toh. Mas Rafael juga sudah tahu bagaimana dimulai pembentukannya PTSP dan lain sebagainya lah. Yang tujuannya adalah memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Sehingga masyarakat itu kan kalau ingin terlayani kan pengennya apa? Pengen cepat, pengen murah, pengen aman dan mudah dijangkau. Itu tagline masyarakat. Nah, zona integritas itu mengarah ke sana. Satuan kerja itu harus diarahkan kepada pelayanan yang seperti ini gitu loh. Nah, sehingga banyak sekali mulai dari pencanangan, pembangunan dan sampai hari ini pun seperti itu. Tujuannya adalah agar kita menciptakan satu zona yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Nyaman kepada masyarakat itu kan tidak hanya sekedar memberikan pelayanan seperti saya sampaikan tadi,
Percuma dong kalau memberikan pelayanan seperti itu tapi korupsinya masih merajalela. Jadi dia berkait kelindan, sampai memberi pelayanan yang mudah, cepat, aman dan dijangkau, ya, memberikan juga pelayanan yang bebas daripada korupsi dan penuntutan lainnya seperti itu. Itulah ganti-ganti pas ngopi. Karena ini acaranya pas ngopi, Pak Waka, iya. kita sambil ngopi. Sambil ngopi. Kita cek dulu. Siap. Apalagi ini kopinya asli khas Sarolangun. Sarolangun, ya, iya. Tanam dari pegunungan di Sarolangun. Baik, terima kasih. Kita cicip dulu ganti-ganti pas ngopi. Siap. Wih, mantap, oke. Luar biasa. Ini manisnya mantap banget gitu. Tapi kayaknya pas ngopi ini belum ada sponsor kopi ya. Tapi yang pastinya kopinya asli dari Sarolangun ini. Iya. Ngomong-ngomong apa namanya tadi masalah pelayanan dan berintegritas, pelayanan itu berarti tidak ada pungli ya Pak ya? Tidak ada pungli, iya. Tidak ada apa namanya sogok menyogok, gratifikasi terhadap pegawai ataupun hakim ya Pak ya? Betul. Ngomong-ngomong untuk Pengadilan Agama Sarolangun itu sendiri, tahapan pembangunan zona integritas itu sudah sampai di mana Pak Waka? Ini informasinya yang dapat. Baik. Jadi kanti-kanti Mas Kopi, terima kasih ya Mas Ropel. Kanti-kanti pas ngopi, kalau ditanya sejauh mana sebenarnya pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sarolangun, saya kira jangan panjang ya kalau diulas. Tapi singkatnya adalah bahwa tahapan di Pengadilan Agama Sarolangun itu kita sudah menuju tahapan penilaian oleh tim penilai internal dari Bawas Mahkamah Agung. Kalau kita urut dari bawah, ini Mas Ropel, dulu saya kan baru bertugas 8 bulan ya selama di Pengadilan Agama Sarolangun kan ini. Nah, itu sudah selesai, pencanangannya sudah selesai. Pencanangan dimulai dari pencanangan, lalu penandatanganan komitmen bersama. Lalu kemudian ada yang dimintakan dokumen oleh tim penilai internal, dan itu namanya aplikasinya adalah PNPZI. Nah, di sanalah kita menyerahkan lembar kerja evaluasi apa sih yang kita kerjakan untuk membangun zona integritas. Perlu sedikit mungkin kami sampaikan bahwa predikat WBK dan WBM itu masing-masing punya area tersendiri. Nah, untuk yang tahap awal ini kita diminta untuk meraih predikat WBK itu, menciptakan satu unit kerja yang bebas korupsi, dan itu terdiri dari 6 area. 1, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Kemudian yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Kemudian yang kelima, penguatan pengawasan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, masing-masingnya ini bukan hanya sekedar laporan dalam bentuk tertulis saja itu, tapi dia menjadi spirit implementasinya, Mas Ropel, itu yang paling pokok. Contoh misalnya di manajemen perubahan itu, apa sih yang mau disasar dari manajemen perubahan itu adalah menciptakan satu mekanisme kerja di satuan kerja itu, membangun dan merubah mindset maupun culture set gitu loh. Artinya membangun dan merubah cara pandang. Ya. Mohon maaf, mungkin menjadi rahasia umum ya mungkin ya, sebelum adanya program ini, bahwa mindsetnya pegawai mungkin kerjanya malas-malasan, melayani para pencari keadilan itu asal-asalan. Nah, mindset itu harus dirubah. Lalu culture set apa? Budaya kerja. Nah, melewati ZI ini luar biasa. Efeknya, positifnya, impactnya itu kepada semua pegawai, motivasi bekerja untuk berubah ke arah lebih baik itu luar biasa. Sehingga di dalam area manajemen perubahan itu disitulah ada SK tim pencanangan, lalu kemudian tidak heran ada namanya pemilih agen perubahan, kemudian role model dan lain sebagainya. Ini baru satu area. Baru satu area. Belum ke area yang lain, penataan tata laksana, kita bicara di situ aturan main, SOP. Kita kan harus punya target. Nah, kemudian sistem manajemen SDM, bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Pak Ropel kan ini pasti paham kepegawaian ya kan kayak gitu. Ada tolak ukurnya di sana. Ada namanya SIKEM, ada sekarang ada PKP, ada SKP dan lain sebagainya. Itu semua sebenarnya bukan hanya sekedar tertulis saja di dalam sebuah kertas. Dia bukan hanya sekedar dalam bentuk matrik, angka dan lain sebagainya, tapi tujuannya adalah memang betul-betul untuk mengukur kinerja seorang pegawai itu. Nah, kaitannya dengan ZI, kalau pembangunannya Sarolangun, kita sekarang masih menunggu tahap hasil penilaian internal dari Bawas. Ya tentu Mas Ropel, ya kita berdoa lah ya mudah-mudahan ya Sarolangun ini kan sudah
jauh ya berkembang kan seperti itu, sudah banyak berubah itu. Ayolah lihatlah ke sini gitu loh kan kayak gitu, bahwa kami juga sudah berubah. Podcast ini harapannya adalah menjembatani bahwa kepada masyarakat kan nanti kan ini akan dilihat ya kan kayak gitu, bahwa PH Rawangun itu sudah tidak seperti dulu lagi gitu ya. Jauh perubahannya banyak, pelayanan kepada masyarakatnya bagus dan lain sebagainya. Hanya yang tidak berubah adalah gedungnya masih gedung yang lama. Gedungnya masih lama. Betul. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk memberikan memberi perubahan ya kan gitu, untuk pelayanan terbaik seperti itu. Jadi ganti-ganti pas ngopi Pengadilan Agama Rawangun ini diantaranya kita melaksanakan podcast ini kan dalam rangka menunjang dari salah satu program diantaranya pembangunan zona integritas. Iya, betul. Di sini kan transparansi ya Pak ya. Transparansi. Jadi kita sampaikan informasi kepada masyarakat itu seluas-luasnya gitu kan. Jadi tidak ada yang dibatasi. Dibatasi gitu loh kan. Ngomong-ngomong Pak Waka, untuk di pelayanan informasi, di pelayanan publik nih, nah, di pelayanan publik tadi ada area yang namanya tata laksana Pak Waka, ada e-office, perkembangan teknologi. Kira-kira untuk di Pengadilan Agama Rawangun saya dengar itu kan ada ini Pak Waka ya, antrian sidang itu Pak Waka. Oh iya. Antrian sidang itu dulu dan sebelum dan sesudah ada antrian sidang ini gimana Pak Waka? Bisa diceritakan Pak Waka? Ya, baik Mas Hotel, terima kasih. Jadi dulu kalau orang datang berperkara manual itu bagaimana maksudnya? Datang nggak jelas petugasnya siapa, itu satu. Saya mau sidang nih misalnya, saya mau sidang datang, terus bagaimana ini? Oh ternyata antriannya masih dalam bentuk tulisan. Tapi ternyata kadang-kadang ketika sudah ngantri nomor 1, ketika dipanggil di sini jadi nomor 3. Nah ini kenapa? Karena sistemnya manual, jadi nggak jelas gitu loh kan. Mungkin saja petugas yang tadi menitipkan atau lupa misalnya seperti itu kan pada petugas yang lain. Lalu lahirlah sistem antrian sidang, dan itu salah satu inovasinya kita, antrian sidang. Jadi masyarakat itu ketika datang ke Pengadilan Agama, mereka tinggal pencet aja itu mesin antrian sidang, ambil nomor antrian 1, langsung terekod di situ nomor perkaranya, nama mereka, nama pihaknya, sehingga nanti ketika dipanggil dalam persidangan tinggal otomatis saja antrian 1 atas nama, silakan masuk ke dalam ruang sidang. Atau misalnya dia datang di sini tidak sekedar sidang misalnya seperti itu, tetapi untuk menanyakan informasi atau mengambil produk pengadilan juga ada nomor antrian, sehingga tidak saling tumpang tindih, tidak bertumpuk-tumpuk seperti di pasar kan seperti itu kan. Dan ini luar biasa memberikan memangkas rantai mekanisme pelayanan itu luar biasa dengan adanya antrian ini. Dan itu tidak hanya itu Mas Ropel, antrian sidang, ada namanya gugatan mandiri. Itu gimana Pak? Kalau gugatan mandiri dulu, kalau masyarakat pencari keadilan ini ingin berperkara, dalam pikiran mereka kan berperkara di Pengadilan Agama itu susah, seperti itu, ribet. Gitu. Namanya masyarakat awam, itu kan tidak paham. Nah, dengan adanya gerai gugatan mandiri, kita memangkas itu, masyarakat nggak perlu takut gitu loh. Biaya juga kalau acara kan mahal, bisa sampai, mohon maaf, bisa saja hampir hitungan ratusan ribu sampai jutaan. Dengan adanya mesin aplikasi gugatan mandiri ini, gerai gugatan mandiri, semuanya gratis, free gitu loh kan. Kan masyarakat yang datang ke pengadilan itu kan ibarat orang pasien sakit ya kan kayak gitu. Pening, Pak, ya? Mereka pening kan kayak gitu. Ketika datang lihat tumpuan begitu tambah pening lah mereka kan. Nah dengan adanya antrian sidang dan gerai gugatan mandiri tadi terbantu. Mereka seperti menemukan mata air gitu loh ya di tengah gurun kan seperti itu, sehingga terbantulah. Dan banyak lagi Mas Ropel inovasi-inovasi lain yang berbasis aplikasi maupun non aplikasi yang ada di Pengadilan Agama Rawangun gitu kan. Saya kira itu salah satunya, itu bagaimana perkembangan antrian sidang yang seperti Mas Ropel tadi kita dengar ada SOP Pak. SOP. Ya? Jadi semua pelayan itu ada standarnya, sekian menit, betul. Itu untuk mengurangi ketidakjelasan gitu kan, bahwa ada hubungannya dengan integritas, supaya dengan ada yang main-main atau seperti apa, gimana tuh Pak Waka hubungannya gitu? Iya, jadi SOP itu kan kalau bahasa sederhananya adalah aturan main. Aturan main ya. Kan? Jadi kita punya target, kita punya aturan main. Semisal orang ingin mengambil produk, berapa menit sih? Ngapain sih orang datang ke sini harus sampai berjam-jam? Kan seperti itu.
pekerjaan lain banyak kan di rumah kan, mereka harus menghabiskan waktunya hanya untuk mendapatkan satu lembar akta cerai. Nah, kaitannya dengan pelayanan publik, maka petugas di pengadilan agama itu sudah dibentuk namanya PTSP. Nah, di PTSP itu salah satunya adalah untuk mengambil produk pengadilan. Di situ sudah dibatasi, mulai dari mereka mengambil nomor antrian, lalu dipanggil masuk duduk, lalu menyampaikan keinginannya apa, itu semua dibatasi dengan waktu seperti itu. Bahkan saat menyerahkan produk, itu tidak boleh lebih dari seingat saya sekitar 2 atau 3 menit saja kan, kayak gitu kan. Karena kalau orang barat bilang time is money, itu ya modelnya aplikasinya seperti itu gitu kan. Waktu itu berharga itu kan. Kalau misalnya bisa mudah, kenapa kita harus perlama orang gitu loh kan. Kalau tagline dulu kan enggak, kalau bisa susah kenapa harus dipermudah kan, seperti itu. Kalau sekarang kan tidak itu. Kalau bisa cepat, sesuai, dan itu dengan adanya SOP ini sendiri, sekaligus secara tidak langsung itu membatasi adanya, mohon maaf, permainan misalnya antara petugas dengan para pihak. Dalam waktu 3 menit dengan mekanisme kerja yang sudah sistematis dan teratur, menutup peluang untuk memberikan fee atau ada transaksi pungutan liar dan lain sebagainya seperti itu. Luar biasa ganti-ganti Pak Mopi pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Sorolangun, apalagi Pengadilan Agama Sorolangun ini kan salah satu peserta yang mengikuti pembangunan zona integritas. Pelayanannya tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Waka tadi, yang begitu mengikuti perkembangan zaman, SOP-nya jelas, dan masih banyak lagi yang diceritakan oleh Pak Waka tadi. Dan informasi Pak Waka, tahun 2020 kita kan sudah di tahapan akhir ya. Iya. Des, gimana itu ceritanya sampai des? Baik, Mas Novel, terima kasih. Jadi Pengadilan Agama Sorolangun tahun 2020 itu sudah mengikuti batch evaluasi oleh tim Kemenpan RB. Jangan ditanya ya bagaimana persiapannya untuk menghadapi itu. Wah, luar biasa itu satu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan kan. Tapi itulah bagian daripada ikhtiar kita untuk meraih WBK kan, seperti itu. Jadi Pengadilan Agama Sorolangun sudah mengikuti tahapan itu. Pada saat batch evaluasi itu, tim Kemenpan RB itu sebenarnya berusaha saja mencocokkan benar nggak sih data-data yang sudah dikirimkan melalui aplikasi PMPZ itu benar-benar teraplikasi di dalam kegiatan rutinitas sehari-hari seperti itu. Sehingga pada waktu itu ya sebagaimana Mas Novel paham sendiri, Bapak pimpinan ya, termasuk kami Ketua ZI ikut berusaha lah untuk menjawab pertanyaan mereka, berusaha meyakinkan mereka bahwa ini loh, kami PA Sorolangun itu sudah jauh berubah, sudah pantas untuk meraih predikat WBK. Tapi meskipun pada akhirnya ya ikhtiar ini mungkin belum dikabulkan oleh Allah kan, seperti itu kan. Tapi ini tidak akan memutus semangat kita untuk terus memacu bahwa satker kita maupun pegawai kita dan lain sebagainya adalah aparatur yang memang benar-benar komit untuk membangun zona integritas di Pengadilan Agama Sorolangun. Gitu kan. Mantap. Mungkin di 2021 ini Pak ada nanti survei ya? Iya. Survei yang masyarakat mungkin nanti akan ada SMS ya, para pengguna pengadilan itu. Mungkin kira-kira harapan dari Pak Waka itu gimana nanti ya? Terhadap para masyarakat di Sorolangun ini dalam menghadapi survei di tahun 2021 ini, gimana itu Pak Waka? Baik, kalau ditanya harapannya, tentu kita kan pertama berharap dari dalam dulu ya. Artinya apa? Salah satu kelebihan PA Sorolangun itu adalah zero aduan. Sampai hari ini tidak ada aduan masalah. Padahal kita sudah membuka loh di depan melalui aplikasi Bawas, baik yang sifatnya manual, malahan kita memberikan kotak saran seperti itu. Bahkan sudah memberikan penjelasan kepada mereka bila mana audio gratifikasi gitu loh kan. Dan nomor telepon. Tujuannya apa? Agar setiap pelanggaran atau hal-hal negatif lainnya terhadap pelayanan itu bisa diminimalisir, bahkan dalam tanda kutip harus dihilangkan ya, seperti itu. Nah, harapannya terhadap survei itu adalah bahwa ya tolonglah, kalau memang Pengadilan Agama Sorolangun sudah berubah, kemudian perangkat-perangkatnya di depan maupun semua aparaturnya sudah melakukan pelayanan terbaik, ya sampaikan hasil penilaian itu bahwa penilaian itu terbaik kan. Apa adanya lah ya. Jangan seperti itu kan. Nah, jangan kemudian karena misalnya putusan cerainya mungkin ditolak gitu kan, jadi nanti yang bilang pelayanannya jelek misalnya seperti itu kan. Ya harapan kita bahwa kami berusaha dari Pengadilan Agama Sorolangun itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan harapannya adalah bahwa memang Pengadilan Agama Sorolangun ini
tidak hanya sampai ke tahap penilaian internal lolos saja, tapi nanti akan ikut juga dievaluasi oleh Kemenpan RB pada tahun 2021 nanti. Dan sebagai Ketua ZI, saya yakin sekali dan optimis bahwa Pengadilan Agama Serangun itu bisa meraih predikat UBK pada tahun ini. Insya Allah bisa meraih predikat wilayah bebas dari korupsi ya, ya. Pak. Nah, mungkin itulah bincang-bincang kita dengan Ketua Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Sarawangun, Bapak Denny Irawan, SHI, MSI. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengar sedikit cuplikan apa itu pembangunan zona integritas ya. Nah, mudah-mudahan sebagaimana kata Pak Waka tadi, tahun 2021 ini akan mengikuti penilaian kembali oleh Kemenpan. Sebelum kami tutup ini Pak Waka, kira-kira ada pesan-pesan nggak khususnya untuk pegawai internal Pengadilan Agama Sarawangun untuk menghadapi penilaian ZI yang sudah di depan mata ini di tahun 2021? Gimana Pak Waka? Iya, jadi pertama kepada semua pegawai Pengadilan Agama Sarawangun maupun kepada kita semua, WBK pasti bisa, yakin gitu. Sesuai dengan tagline-nya kita itu PA Sarawangun sistematis, integritas, profesional. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi statement penutup atau closing statement dari Bapak Ketua Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Sarawangun. Kita nanti akan berjumpa kembali di acara seputar zona integritas. Mungkin nanti ke depan akan kita gali lebih dalam lagi. Kita hadirkan nanti koordinator-koordinator area dari koordinator area 1 sampai dengan koordinator area 6. Nanti kita akan gali lebih dalam bagaimana pembangunan zona integritas dan kita informasikan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarawangun dan seluruh Indonesia. Kita berbagi informasi bagaimana pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sarawangun. Sampai jumpa, demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, kopi.